Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifatur Rahmah, NIM T20196137 bersama teman saya Sakinah Wardatul Jannah T20196124 dan Muhammad Abi Nizar T20196144. Kami dari kelompok 5 TB3 akan menerangkan tentang peradaban Islam di masa dinasti Bani Umayyah. Bab 1 Pendahuluan latar belakang. Nama dinasti Bani Umayyah dinisbatkan pada nama Umayyah bin Abdil al-Syam bin Abdi Manaf. Dia merupakan salah satu raja Quraisy pada masa jahiliyah. Umayyah dari awalnya memang sudah bersaing dengan keluarga Hasyim bin Abdi Manaf dalam memperebutkan kekuasaan dan kehormatan, karena memang mereka telah mencukupi syarat untuk berkuasa di zaman itu, yaitu dari keluarga bangsawan, memiliki banyak kekayaan, dan memiliki putra-putra terhormat di masyarakat. Anak keturunan Umayyah baru memasuk Islam setelah Nabi SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, atau bisa disebut sebagai Fathu Mekah. Pada dasarnya, Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah. Pada masa Utsman bin Affan, Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuannya untuk memperkuat dirinya dan menjadi pusat kekuasaan. Rumusan masalah. Ruang lingkup permasalahan meliputi segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan dinasti Umayyah. Untuk itu, permasalahannya dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana berdirinya dinasti Umayyah? 2. Bagaimana pola pemerintahan dinasti Umayyah? 3. Bagaimana ekspansi wilayah dinasti Umayyah? 4. Bagaimana peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah? C. Tujuan. Penulisan makalah ini bertujuan 1. Untuk mengetahui pendiri dinasti Umayyah. 2. Ingin mengetahui pola pemerintahan dinasti Umayyah. Yang ketiga, ingin mengetahui ekspansi wilayah dinasti Umayyah. Yang keempat, ingin mengetahui peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Sedangkan penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sakinah Wardatul Jannah. Di sini saya akan menerangkan tentang poin yang terakhir, yaitu sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Nah, tentu dari makalah yang telah kalian baca, yang telah saya kirimkan, telah kelompok kami buat, tentu kalian tahu bahwa dinasti ini lebih fokus kepada ekspansi atau memperluas wilayah kekuasaan. Namun mereka juga meninggalkan jejak rekam sejarah bahwa dinasti ini pernah ada dalam sejarah peradaban Islam. Nah, pada masa kepemerintahan Abdul Malik membangun pos-pos yang lengkap dengan persenjataan di sepanjang jalan wilayah kekuasaannya. Selain itu, Abdul Malik juga mengubah mata uang Bizantium atau Persia ke dalam mata uang buatannya sendiri yang berbahasa Arab pada tahun 659 Masehi. Nah, selain itu juga bahasa Arab diwajibkan sebagai bahasa ibu, baik maupun di wilayah Bani Umayyah sendiri atau wilayah jajahan mereka. Selain itu juga Abdul Malik mengurus berbagai administrasi kepemerintahan Islam. Keberhasilan Abdul Malik diwariskan kepada anaknya, yaitu Al-Walid. Di sini Al-Walid meneruskan kepemimpinan yang sebelumnya dipimpin oleh ayahnya, dengan berbagai keberhasilan juga mengukir sejarah melalui bangunan yang ia bangun. Contohnya, Al-Walid membangun banyak panti bagi orang-orang cacat, dan orang-orang yang terlibat dalam pembangunan tersebut diberikan upah atau gaji sesuai dengan porsi mereka. Selain itu, Al-Walid juga membangun
pabrik-pabrik, serta gedung-gedung pemerintahan dan masjid-masjid mewah. Al-Walid juga membangun jembatan yang menghubungkan antara negara satu dengan yang lainnya, baik negaranya sendiri atau negara jajahan dari Bani Umayyah. Terakhir, kesimpulan dari makalah ini atau kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah kita mengetahui bahwa Bani Umayyah banyak melakukan kesalahan yang dilakukan oleh para pemimpinnya. Misalnya, sistem kepemerintahan yang bersifat monarki, yakni turun-temurun, tidak berdasarkan dari suara terbanyak yang dipilih oleh rakyat. Dan sistem kepemerintahan yang lebih banyak dijabat oleh keluarganya sendiri. Terutama juga kita tahu bahwa pada masa kepemerintahan Al-Yazid memaksakan kehendaknya agar ia diakui sebagai pemimpin dari dinasti Umayyah, dan ia juga tidak segan-segan untuk membunuh orang-orang yang membangkang dan tidak mau mengakui kepemerintahannya, sehingga muncullah berbagai macam pergolakan perlawanan terhadap dinasti ini yang membuat atau menjadikan dinasti ini tumbang, digantikan oleh masa dinasti Abbasiyah selanjutnya. Pada masa dinasti ini tentu kita juga tahu, sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dinasti ini lebih fokus kepada ekspansi wilayah. Berbeda dengan Bani Abbasiyah yang fokus kepada bidang keilmuan daripada memperluas wilayahnya. Namun, dinasti ini juga meninggalkan jejak sejarah agar mereka diakui bahwa dinasti ini pernah ada dalam sejarah peradaban Islam. Kesimpulannya adalah cukup kita mengambil sisi positif yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam sejarah peradaban Islam pada masa dinasti ini. Walaupun kita tahu banyak kesalahan yang mereka buat, dinasti ini juga pernah mencapai masa keemasannya melalui kegigihannya di dalam memperjuangkan Islam sebagai peradaban yang paling baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan terakhir sebagai penutup dari presentasi kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe dan komen di bawah ini. Terima kasih.